ya ilmu yang kita punya ketika nanti kita lulus, kita punya gelar, oke, itu sebuah nilai tambah aja. Tapi nanti ketika di pasar, demand, supply dan demand-nya itu tinggi, itu ngelihat lagi, balik lagi kita punya skill apa yang bisa kita tawarin gitu. Dari awal aku pas dulu ngebangun, ya ini salah satu kampus, pertama kali ya aku emang kita berkumpul orang-orang pas itu teman satu SMA yang emang kita ngobrol bareng, sama-sama duduk bareng-bareng, kita punya satu visi, satu tujuan gitu. Jadi kita nggak peduli nih awalnya kita apa nothing tulus lah, kayak kita buat ini emang awalnya ngisi kekosongan kan, dan kita punya visi yang sama, punya impian yang sama, akhirnya ya kita jalan gitu. Itu pas awalnya, pas belum kita ada sasar community, belum rekrut, belum oprek segala macem. Nah habis itu ketika kita udah mulai ngembangin, udah mulai nambah orang, ya kita approach-nya itu pasti, kalau Noval ingat dulu ketika Noval mau daftar pasti ada booklet, pasti ada penjelasan segala macam. Itulah yang mau kita sasar gitu. Pasti yang harus selalu dilakuin adalah brainstorm gitu. Pasti kita terus rutin brainstorm gitu. Kayak kita harus terus mengikuti perkembangan yang ada gitu. Kita nggak bisa kan, contoh kita ada di zaman 2022 tapi kita masih menggunakan pendekatan tahun 2000 gitu kan. Jadi kayak cara untuk konsisten adalah kita selalu brainstorming. Kan kalau ketika brainstorming kita ada pendapat orang, kita nyari-nyari ide baru gitu. Akhirnya ya kita bakal selalu mengikuti perkembangan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan podcast kita di episode yang keempat. Dengan kerasa kita udah beberapa podcast sudah recording dengan berbagai topik dan pembahasan, dimulai dari percintaan, love, and then we also about history, and then kemarin juga kita bahas terkait dengan organisasi, ISEC, and then sekarang kita akan bahas terkait dengan startup. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang kece. Dia adalah salah satu founder dan also CEO dari Sasar Campus, salah satu startup yang bergerak dalam bidang pendidikan. And also the fun fact is, saya juga pernah jadi volunteer ya, tapi di bagian Sasar community-nya, which is itu bagian juga dari Sasar Campus. Dan I do a lot of content tuh, dan pernah ketemu Kang Fari juga waktu itu di Zoom. Please welcome Kang Fari Muafak. Apa kabar Bang? Halo semuanya, halo Noval. Boleh. Mungkin nih Bang, buat mengawali perkenalan kita nih Bang, podcast kita yang membahas terkait dengan startup. Mungkin teman-teman kita ini belum tahu kira-kira Kang Fari siapa. Mungkin dari Kang Fari sendiri bisa memperkenalkan lebih dahulu kuliah di mana, and then juga sekarang kesibukannya ngapain dan sebagainya. Silakan Bang. Oke, sebelumnya thank you buat Noval for inviting me buat yang ngobrol-ngobrol bareng di sini. Jadi mungkin perkenalan singkat aja. Ya pertama, nama aku Fari Muafak, ya biasa dipanggil Fari, dan sekarang masih menjadi seorang mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, majornya di Forestry Engineering, dan saat ini ya sedang menjabat sebagai founder juga CEO dari Sasar Campus. Kalau di luar itu semua mungkin aku aktif di himpunan juga, di himpunan Rekayasa Kehutanan ITB, di Departemen PK3 di divisi kemasyarakatan. Terus aku juga kerja sebagai video editor untuk beberapa nama di sport. Kalau teman-teman tahu mungkin Aldian Tegar, Ivos Clover, Sharon Alberta, Better Valeska, ya itu beberapa nama yang aku editin. Dan ya sisanya mungkin ya kehidupan seperti mahasiswa seperti biasanya, kuliah. Yes. Kurang lebih gitu perkenalan dari aku. Oke Bang, thank you for your introduction and very insightful tadi dari pengalaman Kang Fari sendiri. Dan mungkin ya saya juga sebagai salah satu orang yang pernah volunteer juga di Sasar Community, dan pernah ketemu Kang Fari juga mengisi webinar saat itu terkait dengan copywriting.
yang di sore hari itu. Saya ingin mungkin terkait perkenalan dari Sastra Kampus itu ya Bang, mungkin kira-kira main fokusnya di Sastra Kampus itu apa, dan mungkin target dari Sastra Kampus itu ketika Kang Farid membuat itu kira-kira apa nih Bang, as a founder and CEO? Oke. Mungkin kita throwback ke tahun berapa ya? Tahun 2020. Itu di saat Aha. pertama kali kita ya COVID datang, terus kita pas dulu angkatan aku dipulangkan Hmm. lah ya, dipulangkan dari awalnya kuliah offline terus tiba-tiba jadi online. Dan Yes, yes. ketika transisi dari semester 2 ke semester 3, pas lagi liburan, lagi main. Ini cerita asli, jadi Hmm. lagi main sama sama teman-teman, lagi main Iya Bang. Valorant. Hmm. Pas itu eh, kita tiba-tiba iseng ngomong kayak kita merasa gabut dan mikir kayak ada nggak sih sesuatu hal yang bisa kita lakuin bareng-bareng buat ngisi waktu kemarin pas COVID yang bisa bermanfaat buat orang Hmm. lain. Sesimpel itu awalnya, sesimpel itu kita mikir apa yang bisa Oh, kita oke oke. lakuin buat bisa ngebantu orang lain sambil kita ngisi waktu. Apalagi pas itu kita yang awalnya pas kuliah kepisah, teman-teman SMA di Bandung semua Aha. gitu kan, sambil sekalian kumpul lah kita bikin sesuatu. Dan pas Yes, itu yes. kita ngeliat bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia eh, apa ya, kita masih fokus terhadap kuantitas gitu dibandingkan kualitas gitu. Kayak I see. yang masih dikedepankan adalah nilai. Sudah dibandingkan dengan Yes. kita jarang melihat kemampuan seseorang gitu, kemampuan atau bakat dari seorang siswa, hingga akhirnya ya banyaklah terjadi eh, asal masuk jurusan atau bahkan salah jurusan Yes, gitu. yes. Kalau Benar. by data, kalau teman-teman sempat lihat mungkin di beberapa media sempat dipublish juga, 87% mahasiswa di Indonesia dia salah jurusan kan. Dan kita lihat bahwa Yes. itu sebenarnya sebuah hal yang nggak bagus gitu, nggak bagus karena ya bisa Hmm. aja bakat seseorang itu terpendam dan gak maksimal gara-gara itu dia milih salah jurusan. Dan kita lihat lagi, kita tarik tarik garis coba ke arah mana sih sebenarnya problemnya ada di mana. Terus kita lihat bahwa untuk penyuluhan jurusan terutama di Indonesia gitu ya, kayak masih kurang, kayak anak-anak masih asing akan jurusan. Apalagi the problemnya kalau dulu ketika kita masuk SMA kita cuma dikasih waktu 1 minggu untuk langsung memilih antara IPA dan IPS. Dan Yes, benar. itu kan Betul, betul, kayak betul. problem besar gitu kan. Kayak kita langsung Yes. dikotakan antara IPA dan IPS. Dan nanti pas kelas 3 dikotakan lagi langsung ke jurusan gitu. Dan Yes. ya itu sebuah problem besar yang akhirnya kita mutusin, oke, pas awal kita karena dulu kita mikirnya yaudah kita pas itu tahun 2020 mungkin ya, kita lihat dunia digital makin maju, banyak konten-konten Yes. di Instagram, di YouTube segala macam, di Spotify, podcast. Ya udah awalnya sesimpel kita bikin channel YouTube, bikin podcast tentang ngebedah jurusan gitu, ngenalin jurusan-jurusan yang ada di Indonesia dari perspektif langsung mahasiswanya gitu. Jadi Oh, kayak oke. benar-benar biar anak-anak SMA tahu nih apa perspektif dari mahasiswa di jurusan itu. Dan Yes, yes. kebanyakan gitu kan, kebanyakan kalau misalkan ada acara open house ke SMA ataupun pengenalan jurusan dari kakak kelas ke adik kelasnya, kadang kan terburu-buru gitu ya, karena dan Iya, dikejar sama biasanya waktu, waktunya pendek biasanya, Bang. ya dipatok gitu kan. Nah, makanya kita berharap lewat podcast, lewat konten sosial media, kita bisa lebih ngenalin lagi nih ke anak-anak lebih detail lagi soal jurusannya gitu. Nah, terus akhirnya eh, belum belum ada setahun, kayak pas di tahun 2021 sekitar bulan eh, aku lupa beberapa bulan sebelum bulan Agustus, berarti antara Juni atau Juli, kita akhirnya mutusin pas itu ketika konten kita udah banyak yang ngelihat, banyak yang ngedengar, Hmm. dan ada satu titik di mana kayak bahkan ada yang sampai nge DM minta request dibuatin tentang ini segala macam. Kita ngeliatnya Oh, demandnya nice. demandnya ada nih, kayak orang-orang Yes. terbantu, berarti kan terbantu. Terus Ah, impact impact apa lagi nih yang bisa kita kasih gitu. Akhirnya kita mutusin buat bikin sebuah acara. Kalau
Noval tahu pas itu kita ngebuat acara namanya SKGTS, Latar Kampus Goes to School. Ya itu Yes. sesimpel kita ngebawa konsep pengenalan jurusan yang biasanya offline diadain ke sekolah-sekolah, kita bawa online di mana semua Yes, betul. siswa di seluruh Indonesia bisa ikutan kan. Dan awalnya tuh kita pesimis bahwa kita sasar kampus siapa sih, sasar kampus bukan apa-apa gitu kan, kayak bakal banyak pesertanya guys, atau kayak bahkan kita mikir bahkan bisa aja nggak ada yang daftar kan. Taunya antusiasmenya sangat-sangat besar gitu, bahkan cuma dalam beberapa hari aja pendaftaran tuh mentok sampai 1.000 lebih gitu. Awalnya tuh Wow. kita cuma target di bawah 100 kan, kayak oh paling Yes. ya 30 40. Ternyata pas kita open pendaftaran, antusiasmenya gede banget gitu, gede Sangat banget, tinggi dan ya. akhirnya kita ngelihat oh we can do something big gitu. Akhirnya ya Yes. kita pas di tahun 2021 itu muncullah salah satu community dan yang lainnya gitu. Ya buat menghimpun anak-anak SMA biar bimbing bareng-bareng, ya biar kita bantu buat masuk ke universitas. Dan kita nggak fokus cuman ke akademiknya aja, kita bantu dengan pengenalan soft skill dan hal-hal lainnya. Jadi kayak benar-benar kita nggak pengen kita cuma bisa ngelulusin seorang anak misalnya ke universitas, tapi dia nggak nyaman di jurusannya atau bahkan ya dia bakatnya nggak keluar. Kurang lebih gitu sih. Agak panjang ya, cuman ya itulah Yes. cerita Tapi di stress balik nih Bang. kampus gitu. Tapi menarik sih Bang tadi terkait dengan throwback dari Kang Farid terkait dengan how beginning the journey-nya bikin Dasar Kampus. Tapi ada satu hal menarik sih Bang. Tadi kan saya juga mungkin sempat lihat dari IG story atau mungkin dari LinkedIn dari Kang Farid ini kan basicnya kan adalah kehutanan ya Bang, kalau nggak salah, benar nggak? Ya, betul. Di bagian kehutanan. And then Kang Farid ini juga tadi pekerjaannya adalah video editor, which mean in media. And also Kang Farid pun bikin startup di bidang pendidikan, gimana kan? Kalau dilihat itu juga mungkin similar kayak saya, mungkin dari jurusannya arsitektur, tapi waktu itu di Sasar Community malah lamar jadi konten gitu kan, bikin script, and then also desain sedikit-sedikit, dan juga mungkin pernah juga video editing beberapa, dan juga pernah jualan juga, yang mana tadi ya mungkin dari survei tadi, banyak orang yang masuk jurusan tuh akhirnya di ujung-ujungnya tuh bias, akhirnya nggak sesuai sama yang dijalani gitu deh ya, awalnya kehutanan, tiba-tiba tadi mungkin jadi video editing. Nah itu gimana Bang? Apa Kang Faris itu cara menghadapi tadi ya problematika, mungkin banyak sekali ya anak SMA, mungkin anak kuliah yang udah lulus, akhirnya karena pengen kerja jadi passion tapi akhirnya mentok, akhirnya dia belok. Mungkin juga pernah dengar IPB, singkatan dari Institut Perbankan, karena tadinya basicnya itu pertanian Bogor, tapi banyak yang kerja di bank. Itu gimana tuh Bang menurut Kang Faris sendiri? Nah, iya itu mungkin salah satu kenapa aku ngadain sastra kampus juga, mungkin karena aku dulunya emang nggak ada mimpi masuk ITB ya, bukan sombong, bukan atau gimana, karena awalnya aku nggak ada plan masuk sini, dan pas dulu daftar ya ikut-ikut teman aja, kayak benar-benar oh ini ada yang daftar dulu pas itu SITH gitu. Aku nggak lihat bahwa SITH itu ada dua, ada sains, ada rekayasa. Terus akhirnya keterima tiba-tiba di rekayasa kan, dan baru tahu tuh di dalam fakultas SITHR itu ada jurusan apa aja kan. Di ITB kita belum punya jurusan kan, ketika masuk kita cuma punya fakultas, baru di tahun kedua ada jurusan kan. Terus ya baru tahu bahwa ada jurusan A, B, C, D, E, terus taunya ya masuknya di rekayasa kehutanan kan. Jadi kayak benar-benar dari pas SMA nggak pernah pikiran bahwa ada di posisi ini gitu. Terus oke, terus itu dari sanalah aku kayak ngelihat ya ilmu yang kita punya ketika nanti kita lulus, kita punya gelar, oke, itu sebuah nilai tambah aja, tapi nanti ketika di pasar, supply dan demand-nya itu tinggi, itu ngelihat lagi, balik lagi kita punya skill apa yang bisa kita tawarin gitu. Nah, jadi pas dulu tuh ya aku udah sempet bisnis segala macam, udah sempet kayak bikin website, udah sempet kayak ngedit video dari dulu. Nah, aku lihat aja aku punya skill di mana yang bisa aku bikin gitu, yang bisa aku kasih ke market gitu. Market butuhnya apa, aku punya skill apa gitu. Terus ya akhirnya dari skill yang kita punya, ya kita bisa dipakai orang, dipercaya orang, yang ya akhirnya kita bisa kerja nggak berbasis dengan gelar kita gitu. Karena menurut aku pribadi, dan kita udah ngelihat mungkin di zaman sekarang banyak perusahaan yang
ngelihat gelar atau tempat kita kuliah itu ya nilai plus aja, tapi lebih banyak perusahaan yang sekarang ngelihat portofolio gitu. Kayak kalian bisa ngasih Yes. apa ke perusahaan gitu. Kalau selama kalian bisa ngasih ngasih skill yang emang dibutuhkan perusahaan, ya pasti kalian kepake. Dan itulah mungkin yang harus di benar-benar kita asah gitu. Karena banyak kan ya tadi Novel juga sebut lulus dari univ apa, jurusannya apa, tapi akhirnya nggak kepake atau kalah saing atau segala macem. Ah ya Ya benar, itu biasa karena gitu. kita nggak mempersiapkan plan lain ketika emang oh ya kalau misalkan kita nggak nerusin di jalur yang sesuai dengan gelar kita atau apa kuliah yang kita ikutin, kita mau ngelakuin apa, akhirnya ya udah kita terjerumus, ya udah akhirnya ya ngikutin pekerjaan yang Yes, apa yes. adanya gitu, yang gak sesuai Hmm. keinginan kita, yang benar-benar ya kita bisa dibilang terpaksa gitu kerja itu. Jalanin Makanya aja gitu ya bang ya. jalanin aja. Makanya ya menurut aku pribadi ya betternya kita harus nyiapin, kita harus kenal diri kita gitu, kita sebenarnya passion di mana. Contoh kayak eh kita passionnya di bidang seni misalkan, ya udah coba Hmm. kembangin di seni gitu, seni kita bangun portofolio, dipercaya orang, ya kita gak perlu lagi susah buat kayak kerja, bahkan kita bakal bisa kerja sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita suka gitu gitu kurang Ah, lebih sih. Interesting sih bang tadi terkait dengan masalah tadi masalah pekerjaan dan juga jurusan emang kadang tadi juga saya sempat juga diskusi ya karena tuh memang sarjana tuh sebenarnya nggak menjamin juga bahwa dia mudah dapat kerja dengan sesuai dengan jurusannya karena tadi ya ada balik lagi sarjana kita kan belajar pendidikan dan di lapangan kan kita nggak cuma butuh teori tapi kita butuh praktikal bagaimana tadi ya di dalam bisnis pun apa yang iya. kita punya itu dibutuhkan oleh market atau tidak kan balik lagi dari Hmm. situ. Tapi ini menarik sih bang tadi bagaimana Kang Faris ini mulai itu masalah ini ya apa environment lingkungan juga mungkin ya bagaimana tadi dari Kang Faris mungkin ya, awalnya dari sekedar mungkin ngobrol terus ya gitu tiba-tiba ada cetusan ide. Nah itu kira-kira gimana tuh bang? How to find maybe right person to become I mean to create the startup because karena saya pun juga pernah mungkin ya pernah beberapa kali mungkin jualan juga dengan teman dan akhirnya pun ya nggak long term lah bahasanya akhirnya stuck and then close. Mungkin dari Kang Faiz sendiri untuk lingkungan dalam startup tuh cara menemukannya gimana supaya bisa survive in the long term? Dari awal aku pas dulu ngebangun ya ini salah satu kampus, pertama kali ya aku emang kita berkumpul orang-orang pas itu teman satu satu SMA yang Mm-hmm. emang kita ngobrol bareng, sama-sama duduk bareng-bareng, kita punya satu visi satu tujuan gitu. Jadi kita nggak Oh, peduli nih yes, awalnya yes. kita kita apa nothing tulus lah, kayak kita buat ini emang Mm-hmm. awalnya ngisi kekosongan kan, dan kita punya Yes. visi yang sama, punya impian yang sama, akhirnya ya kita jalan gitu. Itu pas awalnya, pas belum kita ada sasar community, belum rekrut, belum oprek segala macem. Nah Mm. habis itu ketika kita udah mulai ngembangin, udah mulai nambah orang, ya kita approach-nya itu pasti, kalau Novel ingat dulu ketika Novel mau daftar pasti ada booklet, pasti ada penjelasan segala macam. Itulah yang mau Yes, kita sasar betul. gitu. Ketika Oh, orang-orang join ke kita, ketika kita ngebangun sebuah startup, mereka gabung emang karena punya concern yang sama. Jadi yes, yes, lebih yes. enak kan dibandingkan dengan kita nge-approach orang yang dia ngincer gabung ke kita cuma misalnya buat dapat enaknya aja, misalnya eh, buat cuma ngisi portofolio atau bahkan cuma buat nyari uang doang, tapi nggak Yes, mau yes. hasil bareng-bareng, nggak mau kerja keras bareng-bareng. Ya itu kita antisipasi itu dengan cara kita selalu mencoba nge-approach orang-orang buat kenal dulu nih sama kita, kita sebenarnya impian kita itu apa sih, tujuan kita apa sih, nah orangnya sama atau enggak gitu dengan apa yang kita Ah, inginkan. Akhirnya ketika emang sama lebih enak gitu dibandingkan dengan kita memulai dengan orang yang emang basicnya seperti udah tadi yang aku beda bilang, visi, kayak yes. beda visi segala macam, punya kepentingan sendiri gitu sih. Jadi kayak yang part paling penting adalah ketika emang kita mau mencari teman buat ngebangun sebuah startup, ya carilah partner yang emang benar-benar yang bisa saling melengkapi dan juga yaitu punya satu tujuan. Jadi kayak mau sekeras apapun perjalanannya ya kita jalannya bareng-bareng. Yes, I agree with that. Mungkin menarik sih Bang Dewa waktu karena dulu waktu saya ngelamar ya dulu pas volunteer tuh saya lupa kapan ya Juli apa Agustus 2021 tuh kan saya ngelamar di 100 community waktu itu kan CEO-nya kan Kak Veo ya. Pas yang ngelamar pun saya juga waktu itu cukup mendalami sih gimana apa seluk beluk 100 community itu mau arahnya kemana dan gimana
dan juga mungkin target marketnya ya kan, dulu kan saya masih mikir ini saya bikin konten tuh buat siapa, dan waktu itu saya ngeliat oh ternyata ini targetnya buat anak SMA yang mau kuliah, makanya dari situ saya belajar dari cara membawaannya yang mungkin agak sedikit santai, agak nyellow lah dari pembawaan kontennya, dari gaya bahasanya, dan juga waktu itu saya bikin konten juga yang saya sangkut pautin sama minyak goreng yang langka dan sebagainya, juga dengan waktu itu ada oprek menti, kalau nggak salah saya lupa, kalau nggak salah ada oprek menti, dan juga ada SKEE waktu itu yang saya uh, membantu buat tadi ya, buat memberikan informasi terkait jurusan-jurusan yang ada di perkuliahan dari masing-masing pembicaranya itu cukup banyak. Jadi menarik sih Bang, tadi terkait dengan masalah partner ya. Mungkin dari Abang sendiri ketika membangun startup tuh ada nggak sih Bang, selain dari tadi ya partner dan juga keinginan dan niat, apakah ada something lain yang harus di fulfill Bang buat bikin startup terkait dengan mungkin funds ya? Karena mungkin awal tadi dari podcast, or maybe ada funds yang dikeluarkan, dan mungkin apakah ada effort lain selain tadi Bang? Mungkin tambahan juga, mungkin kita ketika ngerekrut orang ya emang orang yang emang kita skillnya butuhin gitu, kita butuh di bidang apa Yes. ya, kita emang sesuai kebutuhan lah ngerekrut orang, jangan asal kita rekrut orang yang mau cuma buat bikin penuh Yes. sebuah startup atau sebuah company yang lagi kita bangun gitu, akhirnya nanti Mm-hmm. bikin penuh akhirnya nggak efektif juga kerjanya. Nah, Yes. selain itu, ya pasti sebuah startup atau bisnis lain pasti di awal pasti kita bakar uang, kita ngemodalin dengan modal sendiri, kayak kita beli alat, beli ini itu segala macam pasti modal sendiri, dan itu Yes. yang emang dilakuin pas awal dulu kita nggak bangun sosial kampus, kita modal modal sendiri, kita bikin studio sendiri segala macam, kita bakar bakar uang. Yaitu Mm-hmm. karena di tahap awal ya gimana caranya kita mau nge-achieve market kita, ya jangan cara bakar uang gitu, bakar Oh, uang modal sendiri. Akhirnya yang pertama kali kita target itu kita bukan cepet-cepet mau dapat revenue, bukan cepet-cepet mau dapat untung, tapi yang kita cari mm-hmm. dari awal tuh trust dari market. Market tahu kita sebuah startup atau platform di mana ke anak-anak SMA bisa mengenal lebih dalam tentang jurusan. Itu yang sebenarnya kita pengen kejar. Ketika emang udah ada trust itu, ketika orang-orang udah tahu itu, ya kita udah punya market tersendiri gitu, kita mau ngeluarin produk apa itu bakal lebih mudah dibandingkan dengan kita langsung ngincer, oh kita harus dapat revenue 1 juta Oh, langsung gitu. Nah itu kan iya. eh, kita lebih susah dibandingkan kita kita coba ngebangun trust dari marketnya, kita ngebangun marketnya kita dulu Yes. gitu. Jadi kayak itu yang dilakuin di awal dibangunnya sasar kampus gitu. Market. Kalau Noval pengen lihat sebenarnya di Indonesia Mm-hmm. sebuah produk itu kadang produk yang lebih bagus bisa kalah dengan produk yang dikeluarkan oleh seorang influencer atau yang mempunyai banyak pengikut gitu. Jadi Yes, kayak basic itu Bang. itulah yang dilakukan sasar kampus. Sasar kampus ngumpulin dulu nih si marketnya. Kita punya followers yang banyak, kita punya pengikut yang banyak, barulah kita ngeluarin produk-produknya gitu. Jadi kayak di Indonesia masih kayak gitu, bukan nggak, Yes. jadi kayak belum, masih jarang, bukan aku bilang semuanya kayak gitu ya, cuman Oh, kebanyakan orang masih ngelihat suatu produk, oh ini produknya siapa sih, atau produk yang digali sama siapa sih, jarang ngelihat ngelihat si kualitasnya, kayak kualitas mungkin nomor sekian, yang yes. penting Lebih ke oh ini posisi brand namanya ya, mungkin ya Bang. ya kayak si brandnya itu dari mana kita dapetinnya gitu sih. Jadi ya itulah mungkin kode aku. Jadi interesting sih Bang tadi. Kalau kata Kang Dewa ya, Kang Dewa, Kapal yang Dewa sering juga. Kalau katanya apa yang gua ada ya itu yang nanti yang lu punya gua ada. Nah itu makanya terjadinya sebuah transaksi bisnis yang menguntungkan. Dan emang ini penting juga sih Bang tadi ya. Mungkin Kang Fai juga pernah waktu itu mengisi webinar yang copywriting kan, bagaimana kita menjual lewat tulisan, di mana tadi yang paling penting adalah tadi bisa apa ya, bisa bilang menginfluence people untuk beli gitu, untuk trust, gimana tadi dari yang dia beli, and then terjadi repeat order, dan ini akhirnya jadi pelanggan tetap hingga seterusnya, dan ini yang harus ditanamkan juga dalam membuat sebuah bisnis. Tapi menarik sih Bang dari semua itu, kira-kira mungkin dari segi mindset ya Bang, dan juga mungkin dari apa, habit dari seorang, maybe dari cara membuat CEO tuh atau menjadi seorang founder tuh, apa kira-kira mindset yang harus dipunyai dan kebiasaan-kebiasaan yang harus ditopang supaya oke ini kita harus bisa bikin startup, kita harus survive, dan akhirnya bisa long term ini Bang. Kalau mindset mindset ketika kita ngebangun sesuatu Mm-hmm. yang bisa long term, sebenarnya mindset yang harus kita tanam, kita harus siap untuk gagal gitu, dan Yes. kita harus siap untuk improve, karena pasti namanya bisnis atau
namanya bisnis atau apa ya, kita ngebangun sesuatu, pasti di tengah jalan ada momen di mana bisa aja produk yang kita buat ternyata pasar berubah nih keinginannya. Nah, Ah, kita ya. harus siap tuh, kita harus siap kayak belok sana belok sini atau ngubah konsep atau segala macem. Terus kita harus siap juga ketika tiba-tiba kita nggak sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita harus nyiapin plan terburuk, misalkan, oh ini Hmm. kita nggak laku nih. Kita harus sudah siap jatuh intinya. Tapi ketika kita udah jatuh, kita harus percaya bahwa dengan kita bertahan dan kita mencari solusi di atas masalah, ya kita bakal bisa survive gitu. Selama kita pengen berusaha ya. Jadi kayak kalau Yes, mindset harus ditanam itu sih, kita harus mau struggle lah. Kalau yes, kalau bisnis gampang mah kayak kita mulai udah pasti untung, dapat keuntungan bener berjuta-juta banget. gitu. Tapi kan bisnis Yes, gak sesimpel itu ya, gak semudah kita yes. membalikan telapak tangan. Jadi kita harus Hmm. siap buat jatuh. Itu mindset yang harus kita tanam gitu. Dan ketika kita jatuh ya kita harus konsisten gitu, harus konsisten, kita kita terus berusaha sampai kita ngelihat hasilnya nanti di ujung ujung sana gitu. Ah, Kalau bisa dibilang ya sampai sekarang salah satu kampus yang masih berproses, kayak kita nggak pernah bilang oh kita udah top banget nih, udah keren, udah gede. Enggak, kita kita lihat oh kita hmm. masih masih sebuah platform yang masih berproses, yang pengen selalu ngeluarin produk yang emang dibutuhkan buat anak-anak SMA gitu. Ah, I see. Ini ya interesting sih Bang tadi. Mungkin kita juga mungkin lihat ya Bang dari tren mungkin nggak cuma startup ya, dari tren sosial media pun kan habit orang-orang berubah yang tadinya mungkin FB, terus Instagram, sekarang TikTok, di mana akhirnya kan Instagram juga berubah menjadi TikTok kan, di mana ada Reels dan sebagainya. Jadi mungkin juga penting juga ya terkait dengan mengikuti pasar. Mungkin dari Kang Faiz sendiri sebagai CEO dan itu, bagaimana tadi bisa membaca pasar. Mungkin kan kita kan bikin startup itu kan juga harus, I mean on point ya, marketnya harus spesifik juga kan, dan cara membaca market itu yang berubah-berubah itu gimana. Bahkan ketika kita merubah sesuatu kan kita harus ada money yang spend juga kan, dan itu juga butuh I mean 50-50 lah, mungkin sukses, mungkin fail, dan I mean untuk meminimalisasikan supaya this tadi ya new plan for the new habit itu bisa berjalan dengan baik. Itu gimana Bang? Oke, ya benar, kayak kita ngeluarin modal pasti ada possibility ini bisa gagal gitu. Pasti Yes, pasti itu yang kita harus tanam bahwa ya sesuatu pasti bisa gagal. Nah, tapi yes. untuk meminimalisir, mengurangi angka possibility itu gagalnya, Hmm. pertama itu yaitu kita jangan langsung jor-joran bikin produk. Kita langsung fokus ke produk. Oh, Kita I kita see. langsung fokus ngebuat produknya terus ngejual ke market. Menurut Yes, aku yes. dan beberapa pengalaman selalu mengikuti inkubator dan emang yang apa yang diaplikasikan sama sastra kampus, ya kita harusnya di awal itu kita jangan langsung kayak gitu, jangan langsung fokus ke produk tapi fokus ke marketnya. Market kita tuh seperti apa sih? Ketika kita udah tahu market kita, terus kita punya ide, ya udah kita coba tes nih, kita kasih minimum valuable product atau yang biasa disingkat MVP. Kita kasih nih Hmm. beberapa fitur minim gitu, benar-benar seminim mungkin. Contohnya yang kita adain yaitu kemarin acara SKGT adalah MVP-nya dari Sasar Kampus gitu. Kita mau coba nih, kalau Oh. kita ngenalin jurusan ke siswa-siswi di Indonesia, apakah ada yang Hmm. tertarik, apakah ada yang butuh, atau emang nggak ada yang butuh gitu. Dan kita Tes ombak nguji itu, mungkin. Yes. ya tes ombak dulu. Jadi kayak dengan fitur yang minim, dengan modal yang minim, kita bisa ngedapetin hasil. Oh, kita bisa ngebuktiin bahwa ternyata ide kita emang dibutuhin sama market gitu. Ketika emang MVP-nya sukses, barulah eksekusi lebih lanjut menuju ke produk realnya gitu, ke produk finalnya gitu. Jadi kayak kita harus muji dulu nih, kita harus kenal dulu, kita harus PDKT dulu sama Yes. market kita harus tahu market kita sebenarnya siapa sih, terus perilaku mereka kayak gimana sih gitu. Jadi kayak habis habis kita tahu market kita tahu siapa yang mau kita approach, kita bisa nyesuaiin nih produknya nih biar bisa masuk ke market kita seperti apa, dan kebutuhan dari market itu seperti apa. Bisa jadi kan kita punya ide bagus tapi ternyata nggak cocok sama market kita gitu. Itu Bang, Dulu karena suka trouble tuh Bang. Bener. ya Kita dulu aku punya ide sempet unik, akhirnya nggak butuh. Iya, dulu aku sempat dapat cerita juga bahwa sebenarnya sebelum Gojek tuh udah ada dulu pernah startup buat ngebuat ide yang seperti Gojek, tapi Hmm. dieksekusinya beberapa tahun sebelum Gojek hadir, di saat mungkin orang-orang belum melek tentang digital, belum melek tentang handphone, atau Oh, yes, yes. belum melek tentang internet. Akhirnya ketika mau dikeluarkan, ya orang-orang belum tertarik.
Terus akhirnya Gojek keluar di saat waktu yang tepat gitu. Jadi kayak waktu tepat dia rilis, ya udah lebih gampang gitu Gojek ekspansi. Akhirnya yang sebelumnya punya ide duluan, udah punya ide itu duluan, akhirnya salib kan mungkin karena ya itu waktunya belum tepat gitu. Jadi kayak harus benar-benar momentum. nunggu momentum gitu. Kalau buat sesuatu di suatu produk dan itu pasti diawali semuanya dengan kita harus kenal. Gitu. Ya ibarat Yes, kita mau mau deketin cewek gitu. Kita kan nggak yes, mungkin kan langsung nembak dia, tapi kita harus pasti PDKT. Sesimpel yes. itu sih kalau kita Prepare mau dulu bang, salah prepare. kalau ditanya dari kemarin-kemarin ya pasti analoginya kayak gitu. Aku lebih suka analogi kalau kita mau nembak cewek gitu. Mau nembak cewek, Yes, kita outputnya diterima sama ceweknya. Nah, sebelum ke arah sana, sebelum kita nembak, kita harus kenal dulu kan, kayak yes, kenal betul. dia suka apa, terus kayak dia sebenarnya mainnya sukanya kemana sih, tempat favoritnya, kayak gitu. Akhirnya ketika Yes, benar. udah Dan kita udah juga tahu punya nih, value apa gitu. ya udah tahu dia kayak gimana, terus kita punya value apa, baru kita tembak gitu, tembak. Yes, Nah, kalau kita fondasinya kuat, pendekatan kita bagus, ya pasti diterima. Begitu pula dengan kita ketika ingin mempersiapkan sebuah produk dikeluarkan oleh sebuah startup ataupun bisnis ya gitu. yes, yes. Berarti benar tuh bang, saya juga pernah dengar mungkin ya, waktu itu Cak Lontong di podcast Om Ded juga pernah bilang, kesuksesan itu juga salah satunya adalah tadi ya, ketika ada sebuah kesempatan dan juga momentum yang bertemu. Karena kan mungkin banyak orang produk-produk bagus, tapi momentumnya nggak baik. Tapi ketika kita punya momentum yang pas untuk buat sesuatu, tapi kita malah nggak ada idenya, dan ini akhirnya menjadi sebuah kesulitan juga mungkin beberapa orang untuk bisa survive di dunia ini. Dan kita juga mungkin lihat beberapa seperti kalau kata Jack Ma, Yahoo dan mungkin juga Mozilla Firefox atau mungkin BBM sendiri yang dulu sangat hype waktu SD kelas 6 ya, di mana minta pin BBM-nya apa, pinnya apa, dan sekarang kan akhirnya cukup tertinggal kan. Terus juga mungkin Line juga yang mungkin waktu saya SMA juga cukup banyak digunakan, tapi sekarang nggak terlalu banyak digunakan karena mungkin orang lebih simple pakai WA karena kan cuma save nomor gitu kan, jadi akhirnya bisa komunikasi. Dan ini juga penting terkait dengan masalah habit gitu lah. Mungkin next nih bang, mungkin terkait dengan tren startup zaman sekarang nih bang, mungkin dari Sasar Kampus ini ya, saya juga melihat kan Sasar Kampus ini kan fokus on pendidikan ya. Amin juga banyak kompetitor like maybe Zenius or Ruangguru and other platform itu kan, bagaimana Sasar Kampus ini bisa tadi ya bisa mendapatkan target marketnya yang pas gitu, ketika banyak juga startup pendidikan lainnya sedang fokus di dunia pendidikan itu juga bang. Oke, salah satu cara yang dilakukan saat kampus adalah kita nge-approach sesuatu yang beda gitu. Ketika yang lain platform-platform pendidikan yang lebih duluan muncul kayak Eduka, kayak Zenius, Pahamive segala macam fokus kepada akademik, fokus kepada tryout, kita nggak fokus ke sana kan. Kita Yes. dari pas awal kita fokus ngenalin jurusan. Jadi kita nggak bawa sesuatu yang beda gitu, ngebawa sesuatu yang beda dibandingkan dengan platform-platform yang lebih dulu. Dan itulah poin gimana kita, ya mungkin ya itu ada demand dari orang-orang mungkin yang belum diadain sama sama platform-platform lain, kita adain, kita coba approach gitu. Jadi kayak kita coba ngebuat terobosan baru, kita ngebuat fokus lain gitu, point of view baru lah. Sebenarnya sama aja fokus kayak fokus dari Sasar Kampus, fokus dari Zenius atau segala macam, pasti pengen ngebantu siswa-siswi ngedapetin yang terbaik di jenjang Yes, pendidikan buat berikutnya di kan, sama aja. pendidikan. Cuman Yes. kita ngubah point of view-nya aja, yang awalnya mungkin sisa point of view-nya lebih ke arah, oh gue harus punya nilai bagus, tapi kita coba nge-approach point of view gimana caranya lu lu bisa kenal nih sama jurusan yang lu pengenin, lu bisa Oh, I tahu see. itu cocok atau enggak sih sama jurusannya. Jadi kita coba bawa point of view yang berbeda terhadap kelanjutan pendidikan gitu. Dan kita ngelihat yang lain tuh bukan sebagai kompetitor, karena kita pasti sama punya visi bahwa untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia kan. Makanya pas kemarin Yes. kita sempat disupport sama Zenius juga gitu kan. Setelah setahun yang kemarin kita Oh disupport yes, sama benar. Genius. partner dari Zenius, karena ya balik lagi mungkin kita punya visi yang sama, cuma cara nge-approach kita beda gitu. Akhirnya mungkin Oh, I see. yang dilihat sama Zenius pas itu adalah, oh iya kita punya visi yang sama, cuma approach-nya beda nih, kita fokus ke arah sini, dan si Zenius fokus ke arah mana. Akhirnya ya kita bisa berpartner sama Zenius kan kemarin Yes. gitu.
Ini menarik sih Bang, saya juga melihat Zenius sih Bang, perkembangan belakangnya kan ketika kita mulai ya dari habit people orang yang tadinya belajar by online dan sekarang juga mungkin beberapa sudah offline dan akhirnya kan saya sempat dengar kabar Zenius juga sempat kerjasama dengan Primagama, which mean juga kan fokusnya sama di pendidikan, Mbak. Tapi kan Zenius by online and then Primagama by offline dan akhirnya mereka di-combine dan menjadikan sebuah kesatuan. Mungkin like Goto juga, Gojek dan Tokopedia di mana Gojek itu kan fokus transportasi dan GoPay dan sebagainya. Dan Tokopedia itu dari segi tadi by produk mungkin like Shopee dan something. Mungkin terkait itu ya Bang, tren pendidikan nih Bang. Mungkin kita kan lihat teknologi ini semakin berkembang. Bagaimana Kang Faris sendiri melihat pendidikan ini bisa berkembang di kedepannya dalam segi teknologi ini Bang? Kalau dari segi teknologi ya makin gampang sih sebenarnya. Kayak di Yes. fasilitas sekarang fasilitas sudah ada, teknologi udah ada. Tinggal baik lagi ke siswa-siswanya pengen ngemanfaatin teknologi dan fasilitas yang udah ada atau enggak gitu. Bisa ngemanfaatin sebaik mungkin Yes. atau enggak. Dan pasti kedepannya bakal lebih banyak ngebantu. Mungkin bisa aja kedepannya eh yang awalnya kita udah terbiasa offline, emang nanti kedepannya bisa aja kita emang belajar dari rumah segala macam, tapi kita bisa ngedapetin output yang sama kayak offline gitu. Jadi Oke. kayak teknologi di bidang pendidikan pasti akan terus berkembang dan ya sesimpel kayak sekarang makin banyak kita bisa bisa ngukur mungkin contoh kayak ada yang rasionalisasi atau sekarang udah pakai Yes. try out terus kayak sistemnya bisa ngebaca nih kekurangan kita ada di materi apa kita harus fokus belajar itu kan sekarang udah dibuat AI satu segala Yes, macam jadi bikin yang scanningnya. lebih ngebantu. Kalau dulu mungkin kita dulu ngerjain soal atau ngerjain tryout kita tahu soalnya di mana tapi kita nggak tahu harus belajar apa, sedangkan sekarang ya dibantu kan kayak ada banyak banyak yang udah pakai komputasi ke arah sana gitu, dan kedepannya makin banyak lagi seperti itu. Cuman yang nggak akan pernah terlepas dari kemajuan teknologi pasti makin banyak produk-produk digital di bidang pendidikan gitu sih. Kalau kalau aku melihatnya ya bakal bakal makin banyak ke depannya. Interesting. Interesting nih Bang emang terkait dengan pendidikan. Tapi saya pernah, bukan pernah sih, mungkin lihat juga beberapa jurnal terkait dengan tadi ya, habit. Kan mungkin kita jarang sekali kita belajar di, I mean, education teknologi kan, belajar by daring, Genius dan sebagainya dengan platform itu. Dan juga sekolah online, kuliah online, di mana kan orang-orang dari satu sisi online itu kan bisa dibilang tadi ya lebih praktis bisa dibilang karena tadi kita nggak perlu keluar-keluar, nggak perlu itu tinggal pakai kemeja rapi, bawahan nyantui, pakai sarung pun akhirnya kita bisa kuliah. Cuman di sisi lain tadi ya ketika kita belajar by online tadi dengan perkembangan teknologi ada satu momen ketika sisi psikologis dari mungkin siswa atau mahasiswa juga itu kadang merasa kesepian juga merasa a bit stres karena tadi ya kita nggak bisa berkomunikasi dengan orang, nggak bisa ketemu, cuma melihat layar dan ini akhirnya membuat orang bosan. Nah itu menurut dari Kang Faiz sendiri gimana tuh Bang? Mungkin dari sasa kamu sendiri bagaimana cara menghadapi tadi tren teknologi dari sisi psikologis manusianya? Ya itu makanya offline dan online itu tetap harus berkesinambungan gitu. Kita nggak mungkin Oke. ya sebagai manusia aja, sebagai manusia yang Yes. emang makhluk sosial, kita berbeda kan ya, kita bersosial di dunia digital dengan kita ketemu langsung. Jadi akhirnya ya balik lagi ke penggunanya, gimana caranya kita memanfaatkan teknologi yang ada, tapi nggak melupakan bahwa interaksi secara langsung juga penting gitu. Jadi dua hal itu emang nggak bisa kita hilangin sepenuhnya. Contoh kita go full online, go terus offline-nya dihilangin. Kayak tetap aja kan contoh kita bisa aja nih, mungkin kita ubah mungkin yang dulu untuk sesi kelas harus secara offline gitu. Nah sekarang bisa Yes. aja sesi teori kita ada ini secara online, kan mungkin lebih enak juga, kita bisa sambil buka materinya, kita bisa sambil Oh, I see, I see. baca juga terus nambah informasi lain. Nah tapi kan ketika nanti kita masuk ke sesi praktek dari materi yang kita udah pelajarin, praktek ya lebih enak kita ke lapangan kan, apalagi di kuliah Yes, gitu. offline. kita kita secara teori udah mantep, tapi kalau misalkan kemarin apalagi aku ngalamin praktikum secara online kan beberapa 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, dan itu aku nggak ngedapetin apapun gitu, bahkan kayak Boring makin banget. gak ngerti gitu, makin gak ngerti kan ini buktinya gimana. Nggak tahu ntar gimana jadinya. Iya, dan akhirnya jadi kayak ya tetap aja kita masih butuh yang offline, apalagi mungkin kombinasinya itu kombinasi mungkin yang teorinya bisa emang di onlinein, ya yang praktek tetap harus offline gitu, karena bagaimanapun
ya kita ke lapangan lebih bisa banyak belajar kan. Contoh aja ke Yes. dokter gitu. Dokter kalau Hmm. terus-terusan online, dia ketemu nanti pasien secara langsung kan kaget gitu kan. Kaget dong, ya, salah Nah, nyambut, bahaya. tetap tetap harus balik ke penggunanya, kita sebagai pengguna, kita yang ngatur kontrol diri kita gitu. Nah, harus bisa memanfaatkan gitu, memanfaatkan kondisi. Contoh, ya balik lagi kalau misalkan emang mobil bisa online, ya kita manfaatin tuh sebanyak apapun informasi yang ada, kita serap gitu. Terus nanti pas ke lapangan ya kita praktek untuk dapat hal yang lebih banyak lagi dari yang teori yang kita pelajari, kita coba uji di lapangan langsung gitu sih. Oke, I see. It's kind of very interesting. Mungkin juga itu ya, akhirnya membuat banyak perusahaan-perusahaan akhirnya itu ya menerapkan sistem hybrid ya, mungkin dari beberapa online, beberapa offline tadi mungkin untuk mengefektifkan juga dari sistem kerjanya yang memang bisa online maka online, yang offline yang berarti harus offline, dan juga tergantung dari job desk ya. It's gonna be interesting. But mungkin ini Bang, ini paling mungkin banyak juga ditanya dari semua. Saya juga mungkin lihat beberapa konsistensi nih Bang. Ini cukup penting, cukup banyak ditanyakan tapi susah dilakukan. Karena saya juga merasakan sendiri ketika ya mungkin saya pernah bikin bisnis kecil-kecilan, kopi or apapun juga, kayak ingin melakukan sesuatu 3 bulan 2 bulan oke, cuman di tengah jalan mentok, akhirnya saya pengen istirahat deh, akhirnya udah istirahat udah berhenti dan nggak lanjut lagi, dan akhirnya semangatnya turun, nggak lanjut lagi. Mungkin dari Kampus ini dari segi tim Sasa Kampus sendiri ini bagaimana to become sustainable berkelanjutan sampai sekarang, dari tahun 2020 sampai sekarang bisa tetap sustain dan bisa memberikan benefit banyak orang. Yang pasti yang harus selalu dilakuin adalah brainstorm gitu. Pasti kita terus rutin brainstorm gitu. Yes. Kayak kita harus terus mengikuti perkembangan yang ada gitu. Kita nggak bisa kan, contoh kita ada di zaman 2022 tapi kita masih menggunakan pendekatan tahun 2000 gitu kan. Jadi kayak Yes. Cara untuk konsisten adalah kita selalu brainstorming. Kan kalau ketika brainstorming kita ada pendapat orang, kita nyari-nyari ide baru gitu. Akhirnya ya kita bakal selalu mengikuti perkembangan gitu. Selalu mengikuti perkembangan, akhirnya ya kita bisa konsisten untuk tetap kayak ngasih yang terbaik buat customer kita. Dan setelah kita brainstorm itu ya kita pertama pasti harus komitmen. Dan makanya kita pentingnya ketika nanti ngebangun startup ya kita bikin perjanjian sama pendiri atau segala macam. Yes. Bagaimana nih kita mau sampai kapan kerja di sini, kita ngembangin ini mau sampai kapan gitu. Bagusnya kayak gitu. Jadi akhirnya ya nanti bisa konsisten, bisa sustain gitu. Apalagi nanti kalau misalkan kita ngomongin 10 tahun ke depan, gimana caranya kita bisa sustain, ya tentunya kita harus ya itu balik brainstorming lagi, ada ide baru lagi, kita coba aplikasiin lagi gitu. Oke, itu mungkin itu ya Bang yang akhirnya menyebabkan adanya laporan-laporan dari Bang, ketika kita melihat review mungkin setahun belakang atau mungkin beberapa bulan kita review dan melihat progress kita, oh there something wrong, we have to improve this and we have improve another maybe area yang belum kita pernah lakukan, dan akhirnya mungkin jadi potensial. Itu juga sangat penting dari terkait evaluasi dan komitmen. Ini juga menarik Bang terkait dengan masalah startup tadi ya, istiqomah, jalan terus. Itu menurut dari Kang Faris sendiri terkait dengan startup itu standar itu berjalan baik itu gimana? Apakah harus financial stabil atau mungkin tadi harus sesuai target market? Karena kan memang banyak indikator. Dari Kang Faris sendiri itu gimana ketika sebuah startup itu bisa berjalan dengan baik, sustainable dan seterusnya? Oke. Kalau berbicara kriteria startup ya, namanya startup. Berarti kan kita baru mau mulai. Berarti kita mau mulai sesuatu yang emang kita masih berproses dari kecil bisa jadi besar gitu. Jadi startup bukan cuma sesuatu yang harus bidang teknologi, enggak. Kayak startup apapun bisa jadi startup gitu. Bahkan yang awalnya UMKM kalau emang mau expand, nge-scale up bisnis dia, kita bisa sebut itu sebagai startup gitu. Ketika nanti kita emang udah besar banget, ketika kita udah capital kita udah tinggi atau kayak kita udah sampai benar-benar besar nih, kita kan nggak mungkin lagi disebut startup gitu, kita bakal disebut sebagai big company. Jadi kalau sebutan startup itu untuk apa atau kriterianya seperti apa, ya apapun yang kita mau mulai yang baru dan emang ya ada mungkin struktural segala macam, ya kita bisa sebut itu sebagai startup gitu. Udah aku kayak gitu. Oke, I see. Mungkin terkait nih Bang, terkait dengan masalah tadi bagaimana sebuah startup ini bisa berkembang menjadi big company. Mungkin like Kopi Kenangan kalau nggak salah kemarin juga sempat masuk ke saya lupa Kopi Kenapa, Gojek itu yang masuk ke Dekakorn itu, yang akhirnya bisa menjadi startup pertama yang masuk ke Dekakorn, dan itu juga sebuah proses yang sangat baik.
Mungkin dari Kang Faiz ini nih, bagaimana tadi terkait dengan jatuh bangunnya membuat startup, bagaimana mungkin dari cerita Sasar Kampus sendiri ini tadinya yang awalnya mungkin bisa dibilang tadi ya masih dalam bentuk plan dan juga bisa akhirnya bisa sekarang menjadi sebuah Sasar Kampus menjadi sebuah startup yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Dari Kang Faiz ini bagaimana Bang terkait dengan masalah apa bisa dibilang ya prosesnya itu gimana bisa akhirnya menggait marketnya yang awalnya tadi nggak ada tiba-tiba sekarang jadi ada. Bagaimana cara membaca market itu? Kalau ngebaca market, pertama pasti karena mungkin poin plusnya adalah kita ngebuat sesuatu yang emang kita ngalamin. Ngerti gak sih? Kita Oh, ada dari sebuah, keresahan ya Bang jadi. ya dari keresahan, kita adalah sebuah produk dari sistem pendidikan yang udah ada. Jadi kita tahu kan, oh sistem pendidikan yang kita rasain, oh kayak gini. Yes. Gitu. Jadi akhirnya kita lebih paham lah, kita lebih ngerti apa yang mau kita bawain. Itu mungkin keuntungan pas dulu kita mulai Sasana Kampus ya. Jadi kayak kita emang uh, berawal dari keresahan, ya akhirnya kita lebih tahu gitu. Terus setelah itu, setelah kita poin plusnya itu, terus kita nggak mungkin kan, kita nggak mungkin diem di situ aja. Bisa aja kan, contoh kurikulumnya tahun angkatan aku dengan kurikulum yang 3 tahun setelah aku bisa aja beda kan. Yes, Dan betul. itulah makanya kita butuh tetap kita harus ngobrol dengan anak-anak SMA. Makanya pas dulu aku sering tiba-tiba ngechat anak-anak SMA, aku nanyain kayak kayak gimana sekarang di sekolah, ada sistem apa segala macam, Oh, agar kita bisa yes. keep up gitu, agar kita bisa keep up, terus agar kita bisa ngikutin. Jadi kayak dua hal itu yang ya pertama, ya bagus lah kalau emang kita bagusnya itu kita memulai suatu bisnis apapun itu dari sebuah problem kan. Yes, Ketika emang betul. ada problem, ya pasti ada solusi. Ketika kita bisa ngasih solusi itu ke orang, ya pasti orang-orang bakal maki kita. Makanya ya Yes. itulah, harus mulai dari sebuah problem. Kalau belum ada problemnya, ya bakal mungkin bisa aja sukses, tapi ya mungkin possibility-nya nggak sebesar kita berawal dari keresahan. Dan bisa jadi yang awalnya dari kalau ada problem, ada solusi, ya itu bakal dibutuhin kan. Gitu Yes, sih. benar. Dan yang juga menarik Bang terkait dengan tadi ya. Kalau mungkin dari Kang Dewa sendiri ya itu tadi ya sebenarnya sebuah bisnis itu kan juga sebenarnya bagusnya berawal dari keresahan di mana tadi ente punya masalah apa, nih ada jawabannya. Bedanya kan kalau misalkan donasi atau mungkin organisasi mungkin waralaba atau apa sih bilangnya organisasi bantuan kemanusiaan itu kan dia secara gratis ya bahasanya. Tapi kalau kita kan tadi kita membantu secara tadi ya dengan membayar dan kita punya solusinya dengan membantu banyak orang. Jadi menarik sih Bang terkait dengan masalah startup ini. Tapi yang saya menarik sini terkait dengan mungkin ya dari mungkin banyak anggapan ya orang-orang itu I don't know maybe beberapa itu sulit untuk memulai sesuatu. Mereka dari mungkin dari bukunya Rich Dad Poor Dad itu juga bilang bahwa banyak apa manusia itu juga sulit untuk bisa mempunyai kemerdekaan finansial dan akhirnya mereka sulit untuk bisa mengelola waktu, juga bisa mengelola bisnis. Dan bagaimana uh, menyikapi orang yang ingin memulai sesuatu, ingin memulai bisnis, tapi mereka tuh kayak sulit gitu Bang, kayak udah mental block gitu. Itu menurut Abang gimana tuh Bang cara menghadapi ini? Ini menarik juga sih. Eh, Banyak mindset bahwa mikir, oh kita nggak punya modal, berarti kita nggak bisa mulai. Nah, Menurut aku, itu Bang. ya menurut aku itu sebuah mindset yang mungkin salah ya. Salah lah, Mm-hmm. karena kita bisa memulai sesuatu tanpa modal gitu. Banyak banyak bisnis atau segala macam bahkan dimulai emang karena kita punya kemampuan, kita punya ide, terus kita berusaha gimana caranya orang tertarik buat nanam modal di dalamnya gitu. Mungkin kalau Oh, I salah see. kampus bedanya ya kita dari modal pribadi kita keluarin buat kepentingan bersama. Tapi kan di luar sana masih banyak juga kayak yang emang mulai suatu bisnis, mulai suatu startup yang emang bener-bener dia cuma punya ide, nggak punya finance modal, tapi Mm-hmm. dia bisa nge-approach orang atau tempat invest yang berani invest ke dia yang tepat gitu. Jadi Oh, I kayak see. bisa aja kita nge-approach ke angel investor atau kayak ke company-company, asal kita yang punya jelas gitu apa yang mau kita bawain, apa biar orang-orang mau bisa nih nge-invest ke kita, bisa percaya ke kita. Jadi kayak balik lagi ya, semuanya nggak cuma tentang uang gitu. Kita punya uang tapi kita nggak Yes, punya komitmen, sama aja yes, bohong. Kita punya yes, uang that's tapi correct. kita nggak How nggak to mau manage it. konsisten, sama aja. Jadi
modal atau modal itu ya poin plus aja. Cuman tanpa modal pun kita bisa mulai gitu. Oh, iya sih. Nah, ini menarik nih Bang terkait dengan juga investor ya. Saya juga pernah mungkin berbicara juga dengan teman lebih ke atasan saya juga di kantor. Dia juga pernah bilang waktu itu nanya Pal, ente punya bisnis atau gimana gitu kalau misalkan emang ente ini siap di invest atau enggak gitu. Kata Ani, oh, I'm happy gitu kan masalahnya bisa di invest. Tapi dia juga sempat bilang bahwasanya siapkan apa bisnis plan-nya gitu bahasanya apa yang ingin kamu bawa. Soalnya dia pernah bilang juga buat apa kalau misalnya kita punya uang banyak nih, misalkan saya invest ke seseorang tapi dia nggak tahu mau ngapain itu kita diapain, akhirnya cuma dipendam juga kan, akhirnya nggak to make something more gitu kan istilahnya. Dan mungkin menarik bagaimana bisa menggait investor itu tadi mau untuk menginvestkan dananya jika kita punya ide kan. Mungkin investor dan mungkin dari kita sendiri sebagai founder itu kan ada beberapa poin mungkin yang miss gitu ya, kita punya ide ini mereka nggak percaya, tapi bagaimana meyakinkan, mungkin kayak Elon Musk itu kan meyakinkan orang-orang mau invest ke Tesla itu. Menurut Kang Fari gimana? Cara meyakinkan yang paling mudah adalah ya kita bawa data. Data apapun Oh, misalnya. Contoh, oke. kita bawa data, kita bawa Mhm, future prospect gitu. Kita mhm. kita bisa ngeliatin kita punya plan kayak gini, kita punya ide kayak gini, dan pasti investor ngeliat apakah ini uh, realistis untuk realisasi gitu, realistis untuk dilakukan. Nah, cara mereka ngeliat gimana ya pasti kita harus jelas. Contoh kayak kita seminimal kita contoh kita diinvest sekian ratus juta. Nah, kita tahu Yes. tuh dipakainya kemana aja, nanti presentase pengembaliannya gimana, akhirnya sampai ya angka itu bisa kembali gitu kan. Sesimpel itu kan Oh, I see. investor. Apalagi Yes. ya, investor sebenarnya sebenarnya mereka kadang Mhm. nggak terlalu ngeliat kayak ini produknya apa segala macam. Tapi kan yang penting kalau seseorang buat investor kayak misalkan Naufal invest ya pasti pengen uangnya balik dan Yes, di situ. bertambah kan, sesimpel itu Yes. sebenarnya. Cuman buat detailnya ya pasti kita harus bisa ngeyakini ya dengan pitch Yes. deck yang meyakinkan gitu, pitch deck yang emang jelas gitu dari A sampai Z, dari ide bisnis produknya apa segala macam. Jadi kita harus selalu nyiapin ya modal kita, ya modal itu kita pitch deck. Kalau kita mau nginvest pasti kita nge-pitching ke orang kan, ya modal kita cuma itu gitu. Dan investor pasti lebih seneng ketika emang yang emang udah berjalan udah jelas kayak gitu. Jadi uh, kalau kemarin aku sempat dapat suatu kutipan yang bagus sih, Yes. sebuah startup itu apa ya, bisa nggak approach untuk kita pitching adalah ketika emang startup itu udah nggak butuh uang, karena emang kita udah bisa ngasihin Nah, itu uang Bang sendiri. maksudnya. Nggak butuh ruang. Iya, jadi startup yang bagus itu waktu yang bagus ketika kita buat nge-approach investor adalah ketika kita udah nggak butuh uang, ketika emang Oh, udah nggak butuh. berjalan, Oke. ya Yes. udah berjalan sistemnya tuh, udah kita bisa ngerasain revenue segala macam, tandanya kan eh, ini udah bisnis yang real, produk yang real, udah uangnya jelas, tinggal kita nge-expand, kita nge-scale up gitu kan. Nah, kita butuh uang buat nge-scale up itu. Yes, betul. Nah, cuma itu kan posisinya ketika Oh, emang jadi kita juga menarik ya Bang dari itu posisinya emang ketika kita apa, ketika kita something eh, or udah itu bukan karena uang. udah 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 ngebikin, terus kayak udah jelas udah jadi kan. Tapi kalau dari di Yes. awal di awal ya itu balik lagi kayak kita harus nyiapin se, se sejelas mungkin lah kalau bisa gitu. Oke, kind of very interesting buat masalah investor. Tugas tadi ya mungkin dari ide dan juga kemauan investor itu kan juga harus penting ya, bagaimana dari founder bisa meyakinkan investor bahwa tadi dananya bisa balik juga kan, karena kan tadi kan investor itu kan tujuannya juga tadi ya ingin meningkatkan dananya orang lain supaya tadi melihat prospeknya berkembang atau tidak. Mungkin balik ke komunikasi bang, skill komunikasi terkait dengan masalah founder dan juga startup. Mungkin kira-kira untuk komunikasi ini seberapa penting bang dalam mengembangkan sebuah startup? Mungkin kan karena founder gimana ketika orang-orang itu maybe like me introvert or maybe like the others yang introvert yang agak sulit mungkin untuk talk discuss with something dan akhirnya nggak bisa mendapatkan investor. Menurut Kang Fari gimana?
peran founder gitu ya? Gimana atau apanya? Something like communication to get new investor gitu bang. Kalau misalkan emang dia like Oh, introvert atau sulit untuk berkomunikasi dan akhirnya mereka tuh sulit untuk terbuka dan akhirnya tadi bisnisnya stuck gitu bang karena sulit untuk komunikasi. oke. Hmm, oke. Kalau kita mau nge-approach orang ya pasti kita butuh komunikasi kan. Terus Yes, tadi ada posisi di mana ya kita introvert segala macam. Berarti ya mau nggak mau kita harus keluar dari our safe zone gitu. Kita harus keluar yes, dari zona nyaman kita. Kita harus berlatih bagaimana kita bisa nge-approach ke para investor kan. Kita bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu. yes. Ya, kalau misalkan kita kita tetap malu, kita nggak mau mencoba gitu, kita nggak mau mencoba, Mm-hmm. kita nggak akan ngedapetin apa-apa kan. Seenggaknya ketika nanti Yes, mencoba, walaupun kita tahu I'm not a good communicator gitu, aku nggak bukan yes. seorang yang jago berkomunikasi, tapi kita nanti dapat insight kan, oh nanti bagusnya kayak gini atau kayak segala macam. Akhirnya kita punya pengalaman, I kita bisa see, I belajar see. dari pengalaman. Seenggaknya kita mencoba untuk tahu sesuatu yang benar tuh kayak gimana dibandingkan kita akhirnya lebih memilih gue introvert ya udah deh gue nggak mau nge-approach investor ya udah gue coba Ya ngejalanin bang, aja nih yes. tanpa investment segala macam gitu sih jadi kayak paling penting adalah keluar dari zona nyaman apalagi kalau kita seorang founder gitu kita harus bisa keluar dari zona nyaman yang awalnya kita nggak enak ya harus dibuat enak. Yes, benar. Ya, setuju Bang. Soalnya saya sendiri juga sebenarnya basically kalau saya dites ya, sebenarnya basically ke introvert ya sebenarnya kalau dilihat sekitar 60% kan, cuman berhubung saya juga punya prokja di media dan harus ada podcastnya kan, di mana podcast kan juga berhubungan dengan orang dan ya saya tidak mau saya harus bisa belajar berkomunikasi dengan orang walaupun saya introvert gitu kan ya, tadi balik ke keluar zona nyamannya dan ya step by step alhamdulillah akhirnya bisa berkomunikasi walaupun dulunya juga saya uh, bisa dibilang agak susah ya kalau ngomong sama orang juga maksudnya nggak terlalu fasih atau bagaimana dan karena tadi kalau bisa dibilang jam terbang mungkin ya jadi akhirnya bisa terbiasa mungkin dari Kang Fai sendiri ada mungkin pengalaman-pengalaman struggle di salah kampus yang mungkin bisa dibilang apa ya di titik-titik kalau misalkan Elon Musk itu kayak masa-masa sulit dulu ketika adanya krisis moneter gitu di tahun 2008 di Amerika dan bikin Tesla tuh hampir bangkrut mungkin dari Kang Faris ini ada momen-momen sulit yang pernah dialami dan bagaimana Kang Fari bisa menghadapinya gitu. Ada sih momen sulit adalah ketika itu pertama kita pas dulu sulitnya adalah kita ada di posisi wah kita udah keluar modal gede nih gimana caranya kita ya bisa bisa Comeback, ngebuat yes. modal yang udah keluar bisa bermanfaat untuk kita lah minimal kita bisa ngedatengin ya market kita walaupun kita belum ada revenue ya posisi galau ada di situ posisi down-downnya apalagi Oh, I see, I see. pertama kali ngeluarin kan kadang bikin konten wah sedikit nih yang ngeliat atau kayak wah Oh, ini itu bang. Masih dikit yang lihat, atau aduh, enggak kayak malas. growth growth dari sosial media sedikit itu yang fase-fase di mana kita galau gitu apalagi kalau kita udah buat acara yang daftar sedikit nah cuman Yes, yes. eh kita ya coba selalu evaluasi evaluasi apa nih kayak ada yang salah nggak dari approach-nya atau dari apanya ya agar nantinya ya kita bisa bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Oke, okay, it's very interesting kalau kata Robert Kiyosaki bilang ya, the entrepreneur will lose trick businesses. I mean that nggak semua orang bisa langsung sukses kan di dalam bisnis. Membuat startup pertamanya banyak struggle-struggle, mungkin dari Kang Farid di salah satu kampus yang mungkin luar-luar juga banyak founder-founder yang mungkin struggle dalam membuat sebuah startup dan ini gonna be interesting. But mungkin dari Kang Faiz ini itu ada mungkin tips and trick untuk membuat startup mungkin bagi para entrepreneur muda yang tadi ya yang punya keinginan cuman tadi ya modalnya minimalis tapi keinginannya besar. Gimana Bang mungkin tips untuk anak muda ini? Kalau tips sih pertama jangan pernah takut salah gitu. Jangan Yes. pernah kita punya ide terus kita takut buat ngungkapin, kita buat takut mulai karena ya bisa jadi ide yang awalnya kita kira gila dan tidak realistis justru itu ada sesuatu yang dibutuhin oleh orang-orang. Dan habis itu ya konsisten gitu kalau kalau teman-teman pengen ngembangin sesuatu apapun itu entah belajar atau kayak ngebangun startup, ngebangun bisnis ya pasti harus konsisten. Kalau teman-teman
nanti ada suatu posisi kayak ngerasa jatuh, ya ambil sebanyak pelajaran gitu, sebanyak apapun pelajaran yang ketika di lubang itu ambil keruk semua pelajarannya agar nanti ketika nanti entah ngelanjutin bisnis yang ada atau ngebuat lagi bisnis yang baru, teman-teman udah punya modal yang cukup. Modal di sini bukan cuma tentang uang, tapi ya tentang pengalaman. Aku ketika sekarang ngembangin salah satu kampus juga, dulu sempet ngembangin bisnis beberapa kali, bahkan ya banyak kali, yang gak semuanya sukses gitu. Dan aku coba tarik pelajaran gitu dari pengalaman-pengalaman itu, apa yang bisa aku tarik yang bisa jadi aku modal buat ngembangin salah satu kampus. Ya alhamdulillah ya salah satu kampus bisa sampai sekarang, ya itu berkat pengalaman-pengalaman dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Jadi jangan pernah takut untuk salah dan jangan pernah takut untuk jatuh gitu, dan terus konsisten. Thank you Bang atas insight dan juga mengingatkan saya pada Jack Ma pernah bilang kalau nggak salah waktu itu, jika Anda ingin sukses, justru belajarlah dari kegagalan orang lain, jangan belajar dari kesuksesannya, karena kan setiap orang punya jalan sukses yang berbeda ya Bang. Tapi ketika kita mungkin belajar mungkin dari Kang Farid ini, ketika saya tadi bertanya, kita belajar dari Kang Farid dari kegagalannya, mungkin suatu saat nanti teman-teman ingin membuat sebuah startup dan memiliki kegagalan yang sama, dan itulah nanti akan bisa jadi bisa dibilang ya supaya tidak jatuh terlalu dalam lah, karena banyak orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi pengalaman orang adalah guru yang paling terbaik. Gitu ya Bang ya, benar nggak? Yap, benar banget. Ya, gitu. Ya dengan kutip dari orangnya sebenarnya Bang. Ya pokoknya gitu intinya. Jadi paling penting ada tadi ya, belajar dari kesalahan, jangan takut gagal, karena setiap orang pasti pernah gagal. Tapi yang paling penting bukan seberapa besar gagalnya, tapi seberapa penting bagaimana tadi cara mengatasi kegagalan.